Udah ke record. deh. Gue yang buka ya. Udah siap kan? Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kita semua. Pada teman-teman kelas A Bioteknologi Angkatan 2024, pada hari ini kami dari kelompok 1 kelas A ingin mempresentasikan hasil manuskrip kami, yaitu ada 3-dimensional 3D protein structure analysis of Escherichia coli DNA polymerase protein yang diampu oleh dosen Nurina Tahta Afwi Maulina dan juga Puspa Henning dengan asisten Kamelinda. Adapun juga anggota kelompok kami, yaitu saya, Gavrila Franare, dengan NIM terakhir 003, Syarifah Nailatur Rahma dengan NIM terakhir 019, Azril Zidan Widyananda dengan NIM terakhir 049, dan Vanessa Atika Azwar dengan NIM terakhir 073. Adapun rumusan masalah yang kami bawa, yaitu pertama, bagaimana karakteristik data protein DNA polimerase Escherichia coli yang diperoleh dari database NCBI. Yang kedua, bagaimana kualitas struktur 3D protein DNA polimerase E. coli berdasarkan analisis RCSB-PDB, Swiss model, dan AlphaFold. Yang ketiga, bagaimana interpretasi hasil Ramachandran plot, skor mol probability dan nilai PLDDT dalam menilai kelayakan model protein. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke pendahuluan, yaitu di mana yang akan dilanjutkan oleh Vanessa. Baik, pertama kita masuk ke pendahuluan, yang mana sebelum kita masuk ke pemodelan protein 3D, kita perlu mengetahui yaitu protein merupakan makromolekul biologis yang tersusun atas asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi protein sendiri itu sangat dipengaruhi oleh struktur 3D yang dimilikinya. Perubahan proses pelipatan protein itu dapat mempengaruhi aktivitas biologis dan fungsi sel. Selanjutnya, kenapa sih pemodelan protein 3D itu penting? Pemodelan protein 3D itu membantu menjelaskan hubungan antara struktur protein dan juga fungsi biologisnya. Teknik ini tuh digunakan untuk memprediksi sisi aktif dan interaksi protein ligan. Selanjutnya, pemodelan protein mendukung penemuan obat dan identifikasi target terapi. Berikutnya itu metode pemodelan protein secara in silico yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada AlphaFold, di mana itu menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi struktur protein dengan akurasi tinggi. Selanjutnya itu ada Swiss model, itu menggunakan metode homologi modeling berdasarkan struktur protein template. Dan juga ada PyMol, itu digunakan untuk visualisasi dan analisis struktur protein serta interaksi molekuler. Selanjutnya itu masuk ke protein yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu protein SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 sendiri itu memiliki protein struktural, yaitu spike, envelope, membran, dan juga nukleokapsid. Protein spike itu berikatan dengan reseptor ACE2 untuk membantu masuknya virus ke dalam sel inang. Protein SARS-CoV-2 itu menjadi target penting dalam pengembangan obat antivirus dan vaksin. Oke, baik teman-teman, kita bakal masuk ke landasan teori yang dimana si DNA polimerasenya ini adalah enzim kunci dalam si replikasi DNA. Lalu juga ada pun beberapa web yang kita pakai dalam manuskrip ini, yaitu ada NCBI RCSB-PDB, yang dimana ini tuh untuk mengakses data sequence protein dalam bentuk pasta, terus juga bisa ngelihat struktur 3D proteinnya juga, dan menyimpan struktur hasil dari cryo-EM dan juga X-ray-nya. Dan ada pun juga web lainnya yaitu Swiss model. Nah, di Swiss model ini tuh dia tuh buat ngebangun model 3D protein berdasarkan kemiripan dengan template yang tereksperimen. Terus juga ada AlphaFold, di mana AlphaFold ini tuh dia lebih kayak ke
untuk memprediksi struktur protein dari sequence asam amino yang akurasinya itu mendekati dengan yang si eksperimental ini. Terus juga ada Ramachandran plot, yang Ramachandran ini untuk mencari nilai P dan juga C-nya, di mana modelnya ini baik kalau misalnya dia didapati hasil dari kurang dari 95% di favor region-nya. Terus juga ada PLDDT PAE, yang di mana PLDDT PAE ini tuh untuk mengukur akurasi per residunya. Mungkin bisa dilanjut. Di sini terdapat 4 website yang kami gunakan. Yang pertama adalah NCBI. Website NCBI di sini digunakan untuk mendapatkan FASTA. FASTA dari protein DNA polimerase. Caranya adalah dengan membuka website tersebut di browser, kemudian dipilih menu protein, selanjutnya klik search bar dan input nama protein yang ingin dicari. Yang kedua adalah RCSB-PDB. Begitu juga dengan RCSB-PDB, dilakukan pencarian menggunakan browser, dibuka websitenya, kemudian akan muncul kolom search bar. Selanjutnya, input nama protein yang akan dicari, lalu akan muncul beberapa struktur protein. Nah, struktur tersebut menjelaskan mengenai informasi-informasi protein yang dicari. Selanjutnya, Swiss model. Dengan Swiss model dilakukan dengan cara membuka browser, search pada search bar-nya, lalu start modeling, selanjutnya copy FASTA yang telah diambil dari website NCBI, kemudian klik build model, dan akan muncul beberapa model 3D protein yang telah diinput. Yang terakhir adalah AlphaFold. Browse website AlphaFold, kemudian FASTA yang telah di-copy dari NCBI, kemudian klik nama protein, maka akan muncul parameter yang bisa dianalisis dari protein yang dicari. Next. Nah, berikut merupakan hasil dari pencarian NCBI. Pada NCBI sendiri kita dapat memperoleh FASTA dari protein. Nah, yang digunakan pada saat ini merupakan FASTA DNA polimerase E. coli. Nah, di NCBI sendiri memiliki accession number, terus data tentang panjang proteinnya berupa 687 asam amino. Nah, apa sih fungsi DNA polimerase tersebut? DNA polimerase ini berperan penting dalam proses replikasi DNA sebagai enzim ini bekerja mensintesis rantai DNA baru melalui penambahan nukleotida yang secara berurutan di untai DNA-nya. Maksudnya itu untai DNA-nya sebagai template. Nah, keberadaan DNA polimerase ini penting karena berfungsi menjaga informasi genetik dan kestabilan genom di organisme tersebut. Next. Berikut adalah hasil visualisasi dari 3 website yang digunakan seperti RCSB-PDB, Swiss Model, dan AlphaFold. Next. Nah, di RCSB sendiri, kita dapat memperoleh informasi seperti metode yang digunakan, resolusi dari struktur protein tersebut, serta protein ini melalui metode apa sih? Nah, metode yang digunakan merupakan cryo-EM. Cryo-EM ini menghasilkan resolusi yang besar 2,80 Armstrong.
Nah, resolusi ini menunjukkan kayak model si protein ini segitu besar, maksudnya kayak sedetail itu untuk divisualisasikan. Kemudian nilai clash score yang terdapat pada gambar yang ada garis merah dan birunya itu menunjukkan bahwa adanya banyak tumbukan antara atom dan dalam struktur protein DNA polimerase yang digunakan pada saat ini. Nah, selanjutnya Ramachandran outliers-nya itu menunjukkan adanya residu asam amino yang terdapat pada daerah yang nggak diperbolehkan, maksudnya itu daerah disallowed. Nah, selanjutnya ada side chain outliers, menunjukkan bahwa adanya kemungkinan di protein ini konformasi abnormal pada rantai samping proteinnya. Next. Oke, baik teman-teman. Sekarang masuk ke pembahasan Swiss model ya. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada hasil analisis Ramachandran plot yang bisa dianalisis dari Swiss model. Jadi bisa dilihat di diagram Ramachandran plot yang di ujung kiri itu ada kayak hijau-hijau itu kan teman-teman. Jadi itu bisa diartikan kalau warna yang hijau tua itu adalah wilayah favored atau wilayah yang paling stabil, sedangkan di warna hijau muda itu adalah wilayah yang allowed. Wilayah allowed itu menunjukkan model struktur yang bisa diizinkan untuk menjadi struktur yang stabil gitu teman-teman. Sedangkan yang warna hijau tua itu strukturnya sangat stabil. Terus juga ada nilai-nilai seperti nilai mole probability score, terus ada clash score, Ramachandran favored dan Ramachandran outliers. Itu bisa diartikan mole probability score kan dapat nilai 0,80, itu bisa diartikan kalau nilai mole probability score ini sangat baik teman-teman, karena nilai semakin rendah nilainya itu semakin baik, setara dengan struktur kristalografi yang beresolusi sangat tinggi di bawah 1,5 angstrom. Lalu ada nilai Ramachandran favored, itu nilai yang didapat 98,54%, itu berada di atas nilai standar 98%, itu yang mana menunjukkan nilai yang baik. Itu menunjukkan hampir seluruh asam amino yang berada yang ada pada protein DNA polimerase E. coli ini berada dalam posisi yang paling optimal secara sterik. Lalu ada Ramachandran outliers, itu dapat nilai 0,15%. Itu menunjukkan kalau hanya ada satu residu yang terdeteksi sebagai pensilan, itu di A319 SER, yang itu seringkali terjadi di situs aktif atau area loop yang sangat fleksibel. Kalau ada clash score, itu dapat nilai 1,01, itu menunjukkan angka tumpang tindih atom yang sangat rendah, jadi artinya hampir tidak ada atom yang bertabrakan secara fisik dalam model ini. Oke, bisa next. Lalu ada hasil dari analisis dari AlphaFold. Ini hasil yang didapat, ada skor PLDDT itu dapat nilai 94%. Itu menunjukkan nilai kepercayaan dari AlphaFold ini sangat tinggi ya, karena nilai yang didapatkan itu lebih dari 90.
yang menandakan kalau konformasi lokal rantai samping dari protein ini itu sangat tinggi, teman-teman. Lalu dapat dilihat juga di diagram yang di paling kiri, itu ada diagram predicted align error atau PAE. Itu warna dominan hijau ya teman-teman, dan itu menunjukkan hal yang baik karena semakin gelap warna hijaunya itu berarti nilai predicted align error-nya itu mendekati 0 angstrom, yang mana semakin rendah nilai angstromnya itu semakin rendah juga tingkat kesalahan posisi yang diharapkan, yang mana itu menandakan protein ini itu melipat secara stabil, teman-teman. Oke, bisa di next. Lalu ada kesimpulan yang kami dapat setelah membuat manuskrip ini. Jadi yang pertama, data protein NCBI itu ada DNA polimerase E. coli dengan accession number sebagai berikut. Itu berhasil diidentifikasi dengan panjang 687 asam amino berperan dalam polimerasi deoksiribonukleotida pada replikasi DNA. Yang kedua, ada kesimpulan dari RCSB-PDB, yaitu struktur eksperimental cryo-M 2,80 angstrom itu menunjukkan kualitas validasi rendah berdasarkan parameter class score dan Ramachandran outlier yang berada di zona merah. Lalu yang ketiga ada Swiss model, itu kualitas tinggi, yang mana homologi modeling menghasilkan model dengan 98,54% residu di favored region, mol probability 0,80 dan class score 1,01, yang mengindikasikan bahwa akurasi geometrinya itu sangat baik. Lalu yang terakhir ada dari analisis AlphaFold, itu akurasinya tinggi. Jadi prediksi AI menghasilkan PLDDT rata-rata 92,75% dan PAE kurang dari 5 angstrom, yang mana membuktikan keunggulan metode in silico sebagai pendekatan efisien dalam pemodelan struktur protein. Bisa di next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.